Necromancers. Bab 27. Bagaimana melakukannya? Ruangan itu gelap dan dipenuhi bau darah yang menyengat. Penjahat yang dicari digendong di depannya. Napasnya lemah. Apa yang kamu cari ketika kamu datang kepadaku? Wu Heng bertanya. Penjahat yang dicari itu batuk seteguk darah, mengertakkan gigi dan berkata, "Sudah kubilang, bisakah kamu melepaskanku? Apakah kamu pikir kamu masih bisa berjalan? Kesepakatan yang adil. Biarkan saya pergi dan saya beritahu Anda apa yang kami cari. Datanglah ke kediamanmu sendiri dan bunuh dia, dan kamu akan mendapatkan keuntungan yang adil dari ini." Apakah kamu di sini untuk mendapatkan catatan dengan kepala ular di Basen? Wu Heng terus bertanya. Saat dia pertama kali membunuh Basen, satu-satunya yang istimewa adalah uang kertas yang ada gambar kepala ular di atasnya. Walaupun saya tidak tahu untuk apa, tapi hanya ini yang istimewa. Pihak lain tidak menjawab, tapi menilai dari gerakannya yang sedikit kaku. Dia benar. Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Jadi dia langsung berkata, "Bunuh dia." "Jangan." Puff gelombang. Pedang diangkat dan diturunkan dengan satu tangan, dan pedang besi menembus tenggorokan target. Dapatkan pengalaman plus 30. Pemanggilan, pengalaman skeleton swordsman plus 10. Mayatnya roboh, dan perintahnya langsung muncul. Malam ini sebenarnya memberi dia dan kerangka itu banyak pengalaman. Wu Heng memandangi mayat-mayat di tanah, dan kemudian pada kerangka yang menunggu di dalam ruangan. Lagi pula, mereka tidak diizinkan kembali ke gerbang jika ada kaki tangan lainnya. Basen, yang diatur di luar, belum kembali. Menyalakan senter dan mulai mencari-cari mayatnya. Saya menemukan 3 kantong uang, masing-masing berisi koin perak dan tembaga yang berat. Bahkan jika saya dicari, saya masih membawa banyak uang. Tampaknya orang-orang ini masih mempunyai pijakan tetap di kota. Selain uang, ada juga senjata dan armor untuk 3 orang. Senjata dikesampingkan, dan armor tidak dipindahkan untuk mencegah lebih banyak darah bocor. Dong-dong gelombang. Saat ini, ada ketukan di pintu. Melihat melalui celah pintu, skeleton Basen sedang berdiri di luar pintu. Membuka pintu. Apakah ada orang lain? Basen menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Alasan mengapa Basen, pencuri berpangkat tertinggi, ditinggalkan di luar adalah karena dia takut pihak lain akan mengatur penjaga di luar seperti terakhir kali. Jika pihak lain dibiarkan melarikan diri, itu tidak akan ada habisnya. Sekarang tampaknya pihak lain datang pada waktu yang tepat dan tidak mengatur pengintaian. Bawa jenazah ke ruang tamu. Lalu semua kembali ke gerbang. Wu Heng melanjutkan perintah. Jenazah ditutupi dengan kulit dan dibawa ke ruang tamu. Tengkorak di dalam ruangan langsung kembali ke gerbang. Dini hari, terdengar langkah kaki berat di luar pintu. Bang gelombang, pintu dibuka. Dan Kapten Alteluk, Kavina dan beberapa anggota tim profesional lainnya bergegas masuk. Dengan tangan memegang senjata, dia mengamati seluruh rumah dengan mata waspada. Ketika mereka melihat Wu Heng duduk di kursi dengan 3 mayat diletakkan rapi di kakinya, orang-orang yang masuk semuanya tercengang. "Wu Heng, kamu baik-baik saja?" Alteluk langsung bertanya. "Yah, itu bukan masalah besar," jawab Wu Heng sambil memandang orang-orang di seberangnya. Berdiri di belakang Alteluk, selain Kavina, adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi kulit dengan kulit berwarna gandum dan rambut coklat diikat kepang. Wu Heng telah melihatnya, tetapi dia tidak mengetahui identitasnya pada saat itu. Tetapi dia sekarang dapat menebak bahwa dia adalah kapten tim kedua, Tulisa. Satu-satunya kapten wanita di antara 4 tim. Di belakang mereka ada beberapa pria. Satu mengenakan baju besi perak, mengenakan perisai dan memegang pedang. Dan 3 orang mengenakan baju besi kulit. Satu memegang busur dan yang lainnya memegang pedang. Melihat Wu Heng baik-baik saja, beberapa orang mula-mula menghela nafas lega, lalu berubah dari santai menjadi tertegun. Matanya kembali tertuju pada 3 mayat di tanah. Ketiganya adalah penjahat yang dicari. "Apakah kamu membunuh mereka?" kata Tulisa. "Tadi malam, misi tim kedua juga untuk menangkap penjahat yang dicari. Pengaturan yang memadai telah dibuat. Penjaga dikerahkan untuk memblokade area tersebut. Dan Alteluk serta Kavina diminta untuk membantu. Beginilah cara dia berhasil membunuh lawannya."
Dan pendatang baru di depannya yang tidak diunggulkan oleh semua tim dan hanya dipilih oleh Alteluk karena kekurangan personel, justru membunuh 3 orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang anggota tim kedua melangkah maju, memeriksa mayatnya, dan mengangguk. Mereka semua adalah buronan penjahat yang memiliki hadiah. Setelah berbicara, kedua belah pihak kembali terdiam. Tulisa berkata dengan terkejut, apakah kamu membunuhnya? Mata beberapa orang tertuju pada Wu Heng lagi, dan kemudian melihat sosok yang mengenakan helm bundar yang berdiri tegak di samping. Masalah kriminal yang dicari baru-baru ini telah menyebabkan kegemparan di kota Blackstone. Anggota baru dari tim keempat membunuh 3 buronan penjahat, dan dia takut dia akan menjadi pusat perhatian lagi. Seandainya saya tahu bahwa saya akan merekrut ahli nujum ini, akan lebih baik jika saya menjadi anggota cadangan. Oteluk juga bereaksi saat ini dan memperkenalkan, Wu Heng, ini Tulisa, kapten tim kedua. Saat saya pergi mulai sekarang, Anda dapat bertanya padanya apakah ada yang harus Anda lakukan. Tampaknya Alteruk dan Tulisa memiliki hubungan yang baik. Halo, Kapten Tulisa, baiklah. Jika kamu merasa tim keempat kurang cocok, kamu bisa datang ke tim kami, dan adikku akan mengatur tempat untukmu, kata Tulisa sambil tersenyum. Terima kasih, tim keempat sangat bagus. Tulisa, kami masih membutuhkan bantuanmu untuk membawa ketiga mayat itu kembali. Kavina, tolong bawa Wu Heng kembali ke asosiasi untuk memeriksa dan melihat apakah ada yang terluka. Alteluk segera berbicara, menyela perilaku perburuan pihak lain. Tulisa mengangguk, dan seseorang di belakangnya mengeluarkan kantong mayat, membungkus mayat itu dan bersiap untuk membawanya pergi. Kavina memanggil kereta keluar dan membawa Wu Heng ke asosiasi terlebih dahulu. Di gerbong, Kavina menyilangkan kaki panjangnya, memandangnya dan berkata, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyewa rumah di area pusat. Di sana akan lebih aman dan lebih dekat dengan asosiasi. Dia juga telah memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, saya punya uang, menyewa rumah yang lebih baik, dan memiliki lingkungan hidup yang lebih baik. Tetapi hal ini tidak pernah dilaksanakan dalam rencana. Meskipun kondisi di kawasan ramai lebih buruk, namun kecil kemungkinannya untuk menarik perhatian. Dan tidak ada yang akan peduli jika Anda membeli beberapa barang dan membawanya kembali. Akan lebih lancar jika mengangkut barang bola-balik sendiri. Jika Anda berada di area pusat, orang akan mudah memperhatikan Anda. Hemat lebih banyak uang, Wu Heng berkata dengan santai. Kalau begitu, kamu bisa meminta kapten untuk membantumu melihat tempat itu. Bagus. Belakang, di gerbong lain, Tulisa melirik Alteluk di seberangnya dan berkata, kamu beruntung. Orang-orang yang dibunuh timmu tadi malam juga bisa mendapatkan banyak hadiah. Tidak, maksudku, kamu beruntung telah merekrut anggota yang terlihat sangat bisa diandalkan. Tulisa tersenyum dengan senyuman di wajahnya. Tim kedua sendiri sudah penuh. Tetapi tim ketiga memiliki kesempatan untuk merekrut orang ini. Tetapi mereka memilih orang lain. Ketika masalah ini dilaporkan kembali ke asosiasi, saya bertanya-tanya apakah anggota tim ketiga akan menyesal kehilangan anggota yang bisa membunuh 3 penjahat yang dicari sendirian. Oteluk bersenandung santai. Namun ia masih cukup puas. Kali ini kami membawa kembali 3 buronan penjahat. Saya masih sangat bangga dengan pemimpin tim keempat. Terima kasih kepada Wanli atas hadiah 10.000 koin. Terima kasih kepada Hukuman Langit dan Bumi untuk hadiah 100 koin. Bab 28. Seperti yang diketahui semua orang. Tim 4. Ruang tunggu. Outlook masuk dan menyerahkan kantong uang di tangannya. Penjahat yang dicari diserahkan menurut tim. Ini hadiahnya. Kamu harus mengumpulkannya terlebih dahulu. Kamu juga akan menerima hadiah prop tingkat rendah. Pergi saja ke meja depan untuk mengambilnya. Metode penyerahan tugas disepakati oleh mereka bertiga. Kirimkan menurut tim. Dan prestasi ketiga orang tersebut akan dihitung. Ini juga sejalan dengan pemikiran Wu Heng. Bagaimanapun, dia membunuh 3 buronan sendirian, yang agak sulit untuk dijelaskan. Di permukaan, akan lebih meyakinkan untuk mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan tim kecil. Adapun orang-orang di tim kedua juga mengetahui hal ini, itu di luar kendalinya. Terlebih lagi, meskipun seseorang memeriksanya,
tidak ada yang dapat ditemukan. Kapten Xie, aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini. Wu Heng berkata dengan sopan. Tidak, diakon baru-baru ini memberikan tugas kepada setiap tim untuk bekerja sama dengan para penjaga dalam mencari penjahat yang dicari dan tentara bayaran kriminal. Sekarang bukan waktunya untuk merayakannya. Al Teluk duduk di samping dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Misi pencarian. Awalnya, tim kami juga punya satu. Tapi karena Anda membunuh 3 buronan penjahat, Anda sudah langsung menyelesaikan misinya. Jadi Anda tidak perlu berpartisipasi. Jika tidak, Anda harus berpatroli dan mencari dengan penjaga. Sial, untuk pekerjaan perawatan lansia yang disepakati, kami tetap harus mengikuti patroli. Dengan membunuh 3 orang, saya benar-benar memecahkan banyak masalah. Kalau begitu kita akan pergi dalam beberapa hari. Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan. Kapten, bolehkah saya melamar pengikut kerangka kedua? Oteluk menyesap tehnya, berpikir sejenak dan berkata, saya akan memberitahu Diaken tentang hal ini. Apakah dapat disetujui tergantung pada situasinya? Bagus. Oteluk mengangguk dan terus bertanya, bagaimana Anda mengetahui bahwa mereka akan menyerang Anda? Mampu meninggalkan pesan terlebih dahulu berarti Wu Heng tahu bahwa pihak lain akan mencarinya tadi malam. Kavina pun memandangnya dengan rasa ingin tahu. Menunggu jawaban. Wu Heng kemudian membahas masalah yang dia temukan ketika dia menemukan seseorang memasuki kediaman dan berbicara dengan pemiliknya. Saya tidak bisa memastikannya. Saya hanya memperkirakan kemungkinan besar mereka akan mengambil tindakan. Lalu bagaimana kamu sendiri yang membunuh mereka? Kavina bertanya lagi. Sebenarnya, kalimat ini tidak perlu dijawab. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Tapi Wu Heng sudah memikirkan kata-katanya. Berkata, setelah mengetahui bahwa pihak lain akan mengambil tindakan, saya membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Ketika mereka masuk, saya mengeluarkan asap yang kuat. Seperti yang kita ketahui bersama, kerangka tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Langit hitam dan asap tidak dapat dilihat menghalangi pandangan. Skeleton Basan akan membunuh mereka bertiga satu persatu. Terkenal, siapa yang Anda kenal dengan baik? Kami tidak memiliki pemahaman mendalam tentang undead. Alasan ini tampaknya masuk akal. Bertarung hingga larut malam dan bersiap. Membunuh 3 buronan tampaknya tidak menjadi masalah. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Mereka bertiga duduk bersama dan mengobrol sebentar. Al Teluk hendak pergi ke ruang pelatihan, dan Kavina serta Wu Heng juga bangkit dan meninggalkan ruang tunggu. Datanglah ke ruang depan. Wu Heng menukar hadiah item tingkat rendah dengan salinan teknik cahaya menari, dan meninggalkan asosiasi. Jalan komersial. Toko senjata. Apa yang ingin kamu beli hari ini? Tanya bos berotot berkilau itu sambil tersenyum. Wu Heng datang hanya beberapa kali, tapi dia meninggalkan kesan pada bosnya. Datang dan lihat tombaknya. Semuanya ada di sini. Tergantung apa yang Anda butuhkan. Di dinding di satu sisi, tombak dengan gaya berbeda digantung. Yang termurah adalah 4 koin perak dan 70 koin tembaga. Dan yang termahal adalah 75 koin perak. Jenis yang berbeda dan panjang yang berbeda. Wu Heng melihatnya, menunjuk ke tombak termurah, dan berkata, saya ingin tombak jenis ini. Kepala tombaknya berukuran sekitar 40 cm, dan batangnya terbuat dari kayu berwarna gelap. Tapi kalau dilihat dari pengerjaan ujung tombaknya, jauh lebih bagus dibandingkan yang dibeli di pasaran. Bos meliriknya dan melanjutkan, batang tombak terbuat dari kayu abu yang diolah dan dapat dengan mudah dipotong dalam pertempuran. Tombak jenis ini cocok untuk desa untuk mengusir binatang buas atau untuk latihan. Saya membelinya untuk desa untuk mengusir binatang buas. Bos tiba-tiba mengerti. Maka tidak akan ada masalah. Bisakah lebih murah jika saya membeli lebih banyak? Wu Heng bertanya seperti biasa. Itu tergantung pada seberapa banyak Anda membeli. Wu Heng berpikir sejenak dan menyadari bahwa dia dapat mengambil sejumlah uang yang tidak akan menarik perhatian. 10 pukulan pertama, 10 batang tidaklah banyak, dan mungkin tidak jauh lebih murah. Saya akan membutuhkan lebih banyak lagi di masa depan. Jadi saya bisa membelinya di sini. Setelah tawar-menawar sederhana antara keduanya, bos mendapat 50 koin tembaga lebih murah. Setelah membayar uang,
Wu Heng dan Basen membawa tombak mereka, meninggalkan toko senjata, dan berjalan menuju kediaman mereka. Kembali ke tempat tinggal Anda. Basen merapikan kamar dan membersihkan noda darah di lantai. Pertempuran tadi malam cukup sengit. Beberapa perabot hancur berkeping-keping, dan bekas pedang tertinggal di dinding dan lantai. Pemilik rumah mungkin melihatnya dan memintanya untuk memberikan beberapa perabotan. Wu Heng sedang duduk di mejanya, membuka-buka buku keterampilan yang baru diperoleh. Balik halaman demi halaman, ikuti proses membuka keterampilan, dan pada saat yang sama mencoba memahami keajaiban dunia ini. Seandainya saya begitu serius saat itu, saya mungkin bisa masuk ke universitas bergengsi. Seiring berjalannya waktu, permintaan sistem muncul membuka keterampilan, teknik cahaya menari. Dancing Light, Anda dapat membuat sumber cahaya yang ditangguhkan. Dengan pemikiran di dalam hatinya, dia melepaskan teknik cahaya menari. Segera, beberapa pancaran cahaya berputar mengelilingi tubuh, memancarkan cahaya redup. Cobalah membiarkan cahaya menyentuh objek di sampingnya. Cahaya menghindari objek dan terus berputar pada dirinya sendiri. Sepertinya itu tidak bisa digunakan sebagai alat penyerangan. Baiklah, ini bisa digunakan sebagai senter. Singkirkan mantranya, rapikan, dan bawa Basen ke dunia zombie. Atap bangunan, cari peta lokal dan letakkan di depan Anda untuk memeriksanya. Beruntung ada seorang warga yang hobi bersepeda. Ia memiliki banyak peta berbagai tempat di kamarnya, termasuk peta dan peta jalan kota ini. Zombie di komunitas hampir musnah. Masih ada beberapa yang berkeliaran, dan mereka tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Langkah selanjutnya adalah keluar dari komunitas dan menjelajahi lebih banyak tempat. Setelah memikirkannya sebentar, saya mempunyai 3 tujuan dalam pikiran saya. Salah satunya adalah tempat meninggalnya para penyintas yang mencoba melarikan diri dengan bas beberapa hari lalu. Gunakan pulpen untuk menggambar lingkaran di sekeliling posisi bas terguling. Dengan mengambil risiko besar dan bergegas keluar, orang-orang ini pasti punya tujuan. Ini mungkin merupakan markas penyintas, atau mungkin tempat yang lebih aman. Mungkin Anda bisa menemukan beberapa petunjuk di mobil penumpang. Kemudian, dia menggunakan pena untuk menggambar lingkaran masing-masing di barat daya dan utara. Ada jalan pejalan kaki di barat daya, dan ada 2 toko emas dan bank di dekat jalan pejalan kaki. Tidak jelas apakah bank tersebut memiliki emas, tetapi toko emas pasti memiliki persediaan dalam jumlah besar. Dapatkan emas dan perak di kota Blackstone dan Anda bisa langsung menjadi orang kaya baru. Sisi utara lainnya adalah Biro Keamanan Umum di dekatnya. Anda dapat memeriksa apakah ada peluru. Ketiga lokasi ini menjadi tujuan selanjutnya. Ada zombie raksasa di dekat bas. Bahkan bas pun bisa terguling. Dalam perjalanan menuju jalan pejalan kaki, Anda harus melewati lokasi 3 anjing mutan. Kelompok kerangka tidak dapat mengejar mereka karena kecepatannya, dan sulit untuk melawan mereka. Yang tersisa hanyalah Departemen Sheriff. Jika saya terkena peluru tadi malam, saya tidak akan mendapat banyak masalah. Penjahat yang dicari tadi malam adalah sebuah peringatan. Jika tadi malam ada peluru, tembak saja dengan benar dan kosongkan magasinnya. Ayo pergi ke Biro Keamanan Umum.